Jangan. Pada malam hari ini, saya Rahayu Fajri di tengah-tengah lorong kita bakal ditemenin sama Mbak Maya nih. Mandarin ada yang udah nggak kuat. Astagfirullahaladzim. Colongan, hai. Padahal udah dipegangin loh. Naikin kali Bang Boys. Yuk, terus. Yuk. Pegang. Udah. Udah. Hai. Udah dikerasin badannya. Jangan kayak begini dong. Hai. Jangan kayak begini. Ayo, mau ngomong apa? Tiba-tiba aja jatuh kayak tadi. Nggak tahu nangis apa bersenandung sih, Bit? Kayaknya bersenandung ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nangis nih. Bisa jawab pertanyaan kita? Assalamualaikum. 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 Yuk, berbagi cerita aja sama kita, nggak apa-apa. Kita nggak ada niat jahat kok kesini. Cuman pengen tahu aja. Mau silaturahmi. Sampai sama kamu. Iya. Kalau mau nyampein cerita atau apa boleh. Yuk, pelan-pelan. Kenapa? Kenapa ditutupin mukanya? Silau? Agak diredupin dikit ya. Oh, malu kenapa emang mukanya kenapa? Kenapa mukanya? Muka kamu bolong. Yang di sebelah kanan itu. Yang tadi ya? Ya. Kamu anak kecil ya? Kamu yang ada di mana? Ya, tunjukin kamu ada di mana. Tempat kamu di mana? Oh, kamu yang adik kecil tadi yang ngajak kakak ini main ya? Oh, yang tadi kayaknya ya. Jangan dikasih rasa. Jangan. Apa? Bisa bicara nggak? Ayo dong, kamu dikasih sama kita ya. Ayo dong, dari tadi kita nggak dapat apa-apa nih di sini nih. Iya. Nggak mau ngomong apa-apa. Ayo, ngomong dong. Jangan dipaksa. Oke, enggak. Jangan dipaksa ya katanya, jadi ya udah kita nunggu aja. Kita turutin aja mau dia. Asal jangan nyakitin yang punya badan ya, kasihan. Kamu siapa? Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Cewek atau cowok?
Tuh kan, kalau Jangan, dipegang jangan. begitu. Nggak boleh disini punya badan. Yang mana? Nggak ada orang di situ. Nggak ada. Ya, Oh, ada kamu teman. mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Mau bangun yuk, bangun yuk. Sana mau ke sana. Ayo, Bangun, yang benar jalannya. ayo. Sana nggak? Nggak usah. Diam, diam. Aduh, kacau. Kacau ini. Pindah banget. Enggak, ini. Aduh, ya Allah. Tadi dengar nggak? Iya, ada yang jatuh. Iya. Terus minta air lagi. Apa? Cuci tangan aja. Jangan ya. Padahal nggak ada apa-apa ya di sana itu. Tapi kayak ada yang jatuh. Oh, dia sempat masuk juga ya? Enggak sih, ini pusing gitu. Tapi tadi bener loh, pas Mbak Maya bilang pusing, itu saya juga ngerasain hal yang sama. Kayak muter-muter. Bener-bener energinya itu kuat. Kenapa? Ayo dong. Kenapa? Mana sosoknya aneh-aneh. Banyakan siluman kali ya? Iya. Anak kecil yang tadi Mbak, bisa nggak sih komunikasi? Bisa. Coba dia aja deh kayaknya, mungkin kita bisa dapat sedikit aja informasi. Harus pilih-pilih dulu nih. Karena banyak banget. Gatel-gatel, perasaan sih. Jadi Mbak Maya mau coba komunikasi sama anak kecil yang tadi ngajakin kita keluar ya dari ruangan ini. Semoga kita dapat informasi walaupun cuma sedikit. Karena memang dari tadi yang masuk itu kayak cuma mau nunjukin eksistensinya. Udah kamu udah nggak konsen. Kita nggak bawa itu ya. Nggak bawa apa? Apa? Dupa. Apa? Bawa apa? Baru. Makanan. Permen. Apa? Permen ada. Kamu mau kopi hitam? Mau kopi hitam? Oh, Jauh dari warung sini nggak ada kopi hitam. Iya. Ada air putih, mau air putih. air putih. Permen mau nggak permen? Kopi, rokok. Rokok kamu mau nggak rokok? Ini air putih aja nih. Oh. Hah? Apa? Embok. Embok. Oh, untuk embok. Embok kalau bahasa Betawi kencing ya? Embok bahasa Embok siapa? Jawa kayaknya Mbak. Mbak. Oh, Mbak. Mbak. Kamu siapa? Putri. Putri Anissa. Putri Anissa yang ada di mana? Yang di mana kamu? Jauh amat kemarin-kemarin dari rel kereta. Kok mukanya ditutupin gini? Muka kamu hancur. Astagfirullah. Kenapa katanya? Ada yang bantu cari, jadi mukanya itu nempel ke rel kereta. Hah? Jadi mukanya nggak ada. Jadi katanya bisa minta tolong cari. Iya, kita nggak bisa. Iya. Kamu bisa nggak kasih tahu kita informasi sedikit aja tentang tempat ini? Nggak apa-apa, pengen tahu aja. Mau tahu apa? Ya mau tahu aja tempat ini kenapa bisa jadi terbengkalai kayak gini. Ya, mungkin ada yang ganggu atau apa gitu. Oh, ada yang ganggu. Teman kamu ya? Oh, Informasinya sama kayak yang tadi dikasih tahu juga kan. iya. Kok ini kita dirasain gatel ya? Ada siapa ya? Kayak ada siluman atau enggak sih? Ada. Ada. Kayak gimana bentuknya? Kayak gimana bentuknya? Oh, jadi bukan siluman tapi pocong yang badannya semuanya apa? Kutuk.
Kutu, ya astagfirullahaladzim, pantesan gatel badannya. Yang udah kebuka semua ya, kain kafannya. Yang tadi ya? Heeh. Oh, Badannya. udah dimakan kutu badannya. Kamu di sini udah dari berapa lama? Kamu tersesat. Kamu tersesat. Mukanya jangan ditutupin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Oh Kita iya, lagi kejadian kamu usia berapa? Masih sekolah atau udah kerja atau gimana? apa? Ikut bapak. Hah? Lagi ikut bapak. Lagi ikut bapak. Terus Kemana? jatuh dia dari gerbong. Nah, tahun kejadiannya masih ingat nggak kira-kira? Kapan? Ingat? Sekitar tahun berapa waktu itu? 97. Ini bener ya gatel. 97 enggak tahu Coba juga. dong, Lagi- nggak apa-apa, mukanya cantik kok, walaupun kita nggak bisa lihat. Nggak apa-apa. Lagi kejadian kamu masih sekolah atau gimana? Apa ikut jualan sama bapak? Jualan apa? Oh, jualan lemper. Oh di kereta jualannya? Iya. Iya, di kereta ya, zaman dulu kan masih ya, soalnya iya. Pedagang yang mondar-mandir dalam gerbong kereta tuh. Iya. Tapi saat kamu jatuh, bapak kamu tahu nggak tuh? Tahu. Terus gimana? Oh jatuh bareng gitu. Mau nolongin kamu ketarik. Iya. Putri, kalau ibu masih ada nggak? Oh iya. Apa? Oh, nggak pernah ketemu ibu. Tadi minta kopi buat siapa? Oh, mungkin iya kali kita kasih sesuatu. Enggak. Oh, oke, udah nangkep bang. Kenapa? Jadi memang mungkin jadi suka dikasih sesajennya itu kopi hitam. Emboknya itu kayak gimana bentuknya Putri? Wujudnya kayak gimana? Wujudnya kayak gimana? Ah, kakek-kakek apa? Kakek-kakek terbang. Yang Yang tadi. berbentuk api ya. Kadang-kadang kayak api gitu terbang di atas. Oh, jadi memang suka dikasih, iya sih ya. Mungkin karena dia mantau kita kali dari tadi ya. Terus dia minta kopi. Biasanya dikasih apa aja selain kopi? Rokok, bunga, darah. Darah. Yang terakhir. Biasanya kalau kayak gitu ditukar ya. Mereka minta apa sama Mbak? Minta kejayaan, ya sih. Yang namanya tempat kayak gini udah bareng pasti ada yang kayak gitu sih. Ya, tukar barang baru. Oh, darah perempuan. Ini mohon maaf ya, sebenarnya saya ngerasain kayak enggak tuh. Putri suruh jauhin deh yang si pocong biar put. kita ngobrol enak. Iya, biar saya nggak garuk-garuk. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Minta tolong ya. Biar jangan deket-deket dulu gitu. Itu darahnya ukuran semana Putri? Segelas kopi. Ah, darah dari apa? Darah dari pembalut. Oh, mens. Kenapa lagi Kak? Energinya bikin mual karena itu tadi, karena kan hal yang nggak wajar sih ya menurut saya gitu kan, karena minta tumbal darah dari pembalut. Yang sering diminta si Mbah doang di sini? Yang sering minta cuma si Mbah aja atau ada yang lain? Atau ada persembahan yang lainnya lagi? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Nama kamu siapa?
tadi kan yang masuk kan Putri. Iya. Putri ini banyak ngasih tahu nih informasi di sini. Kamu siapa? Kamu siapa? Hmm? Siapa? Siapa? Surti. Kamu perempuan ya? Surti yang ada di mana? Saya. Mana anak kamu? Emang waktu kejadian kayak gimana? Anak saya. Hah? Kenapa? Kenapa bisa nyari anaknya? Kenapa? Kamu terpisah sama anak kamu? Oh, kamu yang tadi ya? Yang tadi ngeliatin ke aku ya? Yang di tangga? Yang perutnya di belakang ya? Hmm. Oh. Akhirnya mau masuk juga ya? Mm-mm. Setelah negosiasi dari tadi. Iya, kamu yang tadi kan yang nyampein pesan ke Kamaya? Iya. Kamu bukan? Kamu bukan? Agak susah komunikasi sama dia. Tadi juga dibilang sih kalau yang masuk itu dia nggak bisa, agak susah ngomong. Oh iya, sebelumnya emang bapaknya bilang ya. Tapi jangan dipaksa deh. Udah kasih kopi. Kopi nanti deh ya, setelah ini mungkin. Kopi hitam. Nanti kita yang dihabiskan. Oke. Oh, oke. Nanti. Habis ini nggak apa-apa kan? Apa harus sekarang? Hah? Saya merasa kalah. Mau sekarang oke. Oke Mal, berani Mal. Kopi mah, hitam Kopi mah. hitam satu. Astagfirullah. Oh enggak, jangan. Jangan diturutin. Astagfirullah, jangan dikasih. Kamu nggak pernah kita turutin sih kalau Mhm. misalnya gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah ketemu, kenapa auranya pertama di sini bikin mual? Soalnya pekerja perempuan di sini diharuskan memeras darah. Tapi enggak pada betah. Jadi ya mungkin mereka kebingungan mau nyari darah gimana lagi. Ya pada akhirnya udah keputus perjanjiannya ya bangkrut lah. Beres dikumpulin di gelas gitu. Dia minumnya tuh nggak setiap hari, tapi ada waktu dan harinya. Itu ditaruhnya, diletakinnya ya di lorong yang tadi. Yang mana tuh? Itu yang tadi kita masuk banyak banget mesin-mesin. Kalau nggak dikasih mesin itu mogok. Oh. Ibaratnya Jadi bensin memang iya, buat makhluk halus ya. ya. Dan yang perempuan tadi yaitu yang dibunuh sama pasukan VOC Belanda. Oh. Jadi Bukan hamil dong. Yang hamil kan? Bukan? iya itu kan hamil, tapi dia terbunuh. Tapi di sini ada sosok di layar belakangnya dia tuh ada si Sundelnya lagi. Jadi Udah apa lu? harus kita tahu dulu, makanya nggak bisa langsung sat buat komunikasi karena setiap satu makhluk tuh punya layernya banyak. Bahkan ada yang bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nah itu yang tadi yang sosok pocong dia mendekat terus ke kita. Iya, Makanya gatel kan, kayak gatelnya kayak gini ya, kayak digeremet. Ya itu soalnya dalam isi badannya tuh udah putus semua, jadi kayak udah lama banget. Kalau buat Sampai kepala anak kecil yang tadi dari mana nih? Nggak tahu, itu nggak ketangkep. Kayaknya memang dia tuh suka ngajak main. di belakang ya, yang matanya tadi dilepas itu Iya. kan? Terus Itu yang kayaknya ngasih emang informasi banyak tadi tuh itu dari sebelah sana. dari sana. Banyak yang bermuara di sini, tapi sosok yang penguasa yang paling besar di sini tuh yang itu tadi yang Kakek-kakek yang tadi dia bilang si Mbok. ya Yang berbentuk bola. Siapa? Mbok kan? embuk. Itu bahasa embuk. Mbok, iya Mbah makanya. kali ya? Mbah, iya. Mbok itu mbah. Itu nggak tahu bentuknya, itu dia ada wujudnya, tapi yang kelihatan di sini cuma kepala. Jadi kayak palasik. Oh. Serem itu palasik. Dia bisa nyedot darah kayak langsung dia ke leher kita gitu kan. Dan itu emang udah zaman dulunya banget. Itu udah nggak ada lagi di era sekarang palasik kayak gitu. Nggak ada, iya. Karena memang palasik itu orang yang bertapa dan bersekutu sama makhluk. Jadi dia iya. bisa keluar dari Dari iya, badannya. Dari badannya. Dia melepas gitu.
bisa melepas kepalanya, terus dia mencari korban-korbannya. Tapi emang ditutupin sih, kayaknya sebenarnya ini banyak juga korban pekerja yang meninggal di sini. Ada yang salah satunya sakit, cuma kayaknya emang gak dirawat. Kayak sakit harus kerja gitu, sakit harus kerja. Ini nggak boleh izin lah ibaratnya. Dan yang menjaganya juga katanya kurang aman. Terus tadi sempat kita mau pesenin kopi kan? Sekarang kenapa? Jangan, kita nggak pernah mau kasih kayak gitu, karena mau aja itu mah bukan dari bangsanya dia, tapi dia cuma ngambil energinya aja. Jadi menggambarkan kita tarik di zaman Soalnya kan dia ngancem kalau kita nggak kasih ntar kita kenapa-napa gitu kan. itu semuanya ada di atas. Ini menjadi tempat satu aktivitas atau ada yang lain? Maksudnya bekas gudang, sebelum gudang ini ada gudang apa lagi gitu? Apa cuma satu doang? Yang kelihatan memang gudang ini doang, tapi di zaman dulunya tuh kayak dipakai buat, nggak tahu ini dulunya tuh tanahnya yang dibilang tanah keramat ya itu. Dari zaman Belandanya tuh udah banyak makan korban. Memang makanya udah dinamain tanah keramat. Iya, ini memang banyak bangsa jin yang menyerupai. Ya kayak yang kita lihat tadi, siluman-siluman itu dia sebenarnya bisa menjadi siapa aja. Ya tapi kita itu kenapa pandangannya itu selalu ke sana, karena Rame di sana. banyak banget di sana. Jadi kalau ngomongin sosok yang ada di sini, ya dia di sana semua. Takut salah ngomong. Ya karena emang dari gedung ini, tempat ini, di sana tempat yang paling lembab, ya mereka yang paling suka. Paling suka tempat lembab ya, memang kalau makhluk kayak Tapi gitu. yang sosok si laba-labanya tadi tuh itu dari mesin justru. Oh, dari mesin-mesin itu ya. Nah, itu sosok. Jadi termasuk lama juga ya, dari 1923 beroperasi cuma sama satu produk itu doang kan? Iya, cuman dia memproduksi cuman itu aja gitu. Yang sebenarnya tuh kita bisa tarik garisnya dari sosok yang sering dilihat sama warga sini tuh sebenarnya satu yang dia pernah sekali melihat itu tuh beneran sosok perempuan. Tapi karena dia udah terlanjur, orang-orang udah taunya itu, jadi si jin yang ada di sini Selalu. ya, gitu. Jadi ya yang tadi dia bilang ibaratnya gini loh, dia memang ada, tapi kalau manusianya yang terlalu percaya dengan gue diganggu nih sama satu sosok ini, ya kesempatan jinnya nih buat meniruin dia, jadi seolah-olah dia gitu. Makanya kenapa nanti tadi kita tariknya si residual energi yang dari perempuan, biar dia menceritakan gitu. Kalau sosok dari bangsa jin kan ya suka-suka dia mau jadi apapun dia bisa. Iya. Gak bisa diam. Iya. Makanya agak susah juga kalau masuk. Tapi sekarang tuh auranya udah agak tenang gitu. Iya. Udah Nggak terlalu kayak tadi. Iya. Karena mereka udah kenal gitu. Tapi kalau dibandingin dengan tempat kita yang kemarin jauh lebih ekstrem yang kemarin. Iya. Padahal itu bekas rumah. Itu jauh lebih ekstrim. Tapi tadi perkenalannya luar biasa sih. Ya di awal memang udah langsung si perempuan, karena yang kita udah tahu si perempuan. Jadi ya udah. Bukan beda cerita tersugesti. Kalau tersugesti itu kita membayang-bayangkan. Tapi kalau ini secara nyata kita nggak main sugesti ya. Di sini kita nggak ada sugesti. Ini kan sosok perempuan, nah begitu ditampilin emang benar ada perempuannya kan? Iya, itu emang real apa adanya. Kita nggak, sekali lagi kita di sini nggak main sugesti. Jadi apa yang kita lihat ya kita langsung kasih tahu. Tapi tadi emang pertama kali yang dilihat itu langsung nampak, menampakkan dirinya si perempuan itu, karena memang kan bukan rumor sih, memang sering banyak yang melihat di tempat ini tuh memang sosok si perempuan itu. Jadi bener sih kata Mbak Maya tadi, jadi bangsa jin itu memanfaatkan gitu kan. Jadi emang yang dilihat perempuan ya udah, jadi dia terus menampakkan dirinya sebagai si perempuan itu gitu. Entah benar ya itu beneran perempuan itu atau enggak. Ada memang dari zaman eranya dia ada. Ada, tapi maksudnya yang lebih sering menampakkan dirinya itu dari bangsa jinnya. Si jin itu. Iya, benar. Jadi kan kita berlapis.
dari era ke era, dari generasi ke generasi, dari energi ke energi. Jadi semua tuh ada lapisannya gitu. Ya itulah bangsa dari mereka yang memanfaatkan ya keadaannya. Misalnya di sini udah angker karena sosok perempuan satu itu yang sering ngeganggu, yaudah dia menimbulkannya itu terus yang ditampakkan gitu ya. Padahal banyak banget di dalamnya. Padahal di sini tuh luar biasa banyak. Cuma ya gitu karena nggak tahu ya, ini kayaknya sekarang tuh lebih kayak Soft ya ya. udah aja gitu. Kayak mereka tuh ya udahlah gitu. Iya. Jadi kayak kalau pertama mungkin dia masih huru hara karena Siapa nih? Gitu. ya mereka juga kaget dengan kehadirannya Kita iya, tapi pengalaman baru juga ya karena saya baru sekali bener-bener ngelihat Lihat, jelas. Terus dua kali berarti tadi. Satu Sama kali yang yang tadi nenek yang mata. yang kelihatan matanya aja itu. Makanya kan apa saya bilang ini paling ekstrim menurut saya karena dari awal itu udah langsung gitu. Jadi kaget. Tapi benar kata Mbak Maya, kalau di rumah yang sebelumnya itu, yang kita penelusuran di rumah kaca itu, kita dari awal sampai terakhir kita closing, itu benar-benar badan kita semuanya berat. iya betul. Bener, nah kalau ini di sini bedanya awalnya benar-benar langsung kayak gitu heboh, tapi ke belakangnya udah mulai oke gitu. Kayak tipikalnya itu tak kenal maka tak sayang. Iya, kayaknya. Terus betul. kenalan dulu di sini, baru dia udah itu mereka pada hadir di sini. Cuma ya udah, gitu. Mereka jadi nontonin kita. Iya, dan bedanya lagi makhluk-makhluk yang di sini agak susah komunikasinya. Agak ya memang nggak punya histori penting sih sebetulnya. Cuma kita tarik yang perempuan tadi, terus sama yang korban. Biasanya lebih enak diajak ngobrolnya tuh yang korban, karena memang dia tuh butuh orang yang kayak aku nih yang secara pribadi bisa melihat dia dan mungkin dia minta tolong. Yang dinamakan sebenarnya emang nggak ada arwah gentayangan, tapi energinya dia yang masih bergentayangan. Karena di dunia mistis itu waktu itu nggak berputar, jadi energinya stuck aja di situ. Makanya kalau kita ngelihat sosok yang zamannya tua banget, ya memang itu karena di zamannya mereka itu nggak berputar. Jadi ya udah stuck gitu aja, iya. Nggak kayak kita ya. Ya betul. Makanya kalau orang tersesat dibawa sama setan gitu ya, sama makhluk, dan ketika dibalikin ke sini lagi itu perbedaannya memang panjang karena di sana tuh diem aja, dia nggak ada perputaran, nggak ada perputaran jarak waktu gitu. Makanya dinamakan ya residual energinya tuh energi yang terkumpul yang dimana dulu yang dia sering lakuin. Dan mungkin yang si perempuan ini di sini auranya lebih kuat karena mungkin meninggalkan masih ada satu yang belum selesai di dunia mungkin. Jadi dia tuh masih mencari-cari siapa sih yang bunuh gua atau siapa yang dalang utamanya bikin dia meninggal. Nah, ini satu lagi nih Mbak. Kan katanya sih di sini lebih terkenalnya ya sama warga-warga sekitar itu si perempuan ini katanya si Noni Belanda. Itu gimana? Benar nggak sih? Kalau Noni Belanda lebih yang di belakang tadi. Oh, Yang perempuan di sini itu bukan Noni Belanda. Kalau Noni Belanda itu di belakang tadi sama bareng sama si siluman yang lidahnya panjang. Nah, itu dia juga bisa pindah ke sini, dia pindah ke sana. Tapi kalau si Noni dia kayaknya terkurung dari dimensinya memang di sana. di belakang ya, Iya. rumah yang tadi ya. Ya, karena dia itu nggak mau ninggalin tempat yang dimana dulunya jadi tempat favoritnya dia. Itu cantik, emang cantik. Cuma kalau semakin lama kita liatin dia akan merubah. Menunjukkan wajah aslinya. Itu cuma buat terkesan kayak orang tuh ngelihat dia tuh nggak takut, tapi kalau semakin orang penasaran ngelihat dia ya udah akan berubah tuh bentuknya. Oke. Semakin diperjelas semakin ini. Ya, semakin diperjelas dia semakin menyeramkan. Karena emang terkenalnya di sini itu ya penampakan si Noni Belanda itu tadi. Dan mungkin tadi tuh kalau misalnya Kak Ayu nggak kaget, nggak berkedip, mungkin dia langsung bisa ketarik tuh sama energinya Kak Ayu. Itu salah satu ciri-ciri orang yang kesurupan. Ibaratnya dia ngelihat sesuatu tapi dia tetap pandang. Jadi dia ketarik sama energinya kita. Dia tuh akan masuk gitu. Sama kayak tadi yang aku samprokan di sini, kan bentrok. Iya. Karena energinya dia lebih kuat, ya dia yang ngendaliin badan. Karena saya baru pertama kali ngelihat bener-bener kayak langsung jelas gitu kan. Ya kaget dong bener-bener yang Soalnya kayak, dia tiba-tiba langsung tek. iya di langsung depan. kayak bener-bener. Masuk orang langsung disambut dia. Iya, jadi bener-bener kayak di depan mata gitu. Mbak Maya ngomong langsung ada gitu di hadapan. Jadi
Udah nggak tahu ya, mungkin tadi mukanya udah nggak dikondisikan kayak apa, nggak tahu deh. Sama tadi wajahnya kelihatan mata itu bener-bener jelas banget Mbak Maya Gede ya? ngomong. Iya, jadi matanya jalan kayak turun ke bawah gitu. Matanya normal manusia. Enggak, warnanya tuh warna kayak warna biru. Iya, Pokoknya mukanya nggak kelihatan, jadi kayak cuman bolongan mata aja. Matanya tuh gede. Iya, Jadi jadi berjalan. iya gitu. Nah, berarti apa yang Mbak Maya lihat saya bisa lihat, tapi selebihnya enggak sih. Kalau ngerasain gatel itu tadi bener-bener. Mungkin energinya dia tadi tuh gede banget Kak. Mm-mm. Jadi dia tuh sial sebetulnya. Kita beruntung. Iya, karena kita Sama bisa dia. ngeliat dia. Nah kalau yang beda cerita, kalau misalnya aku yang nyari dia, itu aku harus ngumpulin energi yang banyak, harus ngumpulin energi yang kuat dulu buat narik dia. Iya. Jadi ngaduk. Mm-mm. Berarti saya nanti beruntung ya. Karena bisa dengan nggak sengaja ngelihat, bener ya. Aduh, ini pengalaman yang nggak mungkin bisa dilupakan seumur hidup. Tapi emang ini emang spotnya kan nggak ada lagi ya. Jadi mungkin kita Tapi kita Ada belum? Mesin belum. Mesin-mesin itu. mesin bukannya tembusan yang tadi. Tadi yang buat open day kan belakangnya masih ada. Mm-mm. Belum aman nggak sih? Yang ini yang kabel-kabel tadi. Boleh sih kalau Itu kan katanya sih di situ juga, katanya ya waktu itu zaman waktu masih beroperasi di sana, itu sih yang tempat yang paling yang paling banyak mengganggu. Iya. Karena yang tadi itu semakin dia nggak dikasih makan, mesinnya akan diganggu. Oh, oke. Ini dari tadi kayak adem. Ini dari tadi kayak di belakang saya ini kayak hawanya adem. Itu ada apa Mbak kira-kira? Ada leluhur kita Oh, pantesan. Kayak untuk melindungi. badan panas tapi kayak ada yang niup. Iya, bener gak sih? Ngerasanya gitu ya? Kita akan mengeluarkan energi positif itu ketika kita udah nggak sanggup lagi. Oh, oke. Karena energi kita udah habis, terkuras, ya recharge-nya dari dia. Oke, yuk. Makanya dari tadi enak ya. Iya, makanya agak Nggak mau kemana-mana kayaknya. Iya, males ya. Iya. lebih enggak, kalau saya ini pribadi kayak dari tadi tuh kayak ada yang niupin. Begitu. Padahal dari tadi kita panas. Panas, iya. Ini badan dia keringetan. Awal masuk keringetan memang. Tapi maksudnya di badan tuh kayak ada yang Ini di sini tuh adem memang. iya tuh beda loh, beneran deh. Iya, awal masuk keringetan. Aduh ya Allah. Oke, yuk kita lanjut karena di belakang pun juga ya katanya tuh tempat terseram juga katanya ada di belakang. Yang bangunan katanya udah dibongkar, iya. Tapi kita coba ke mesin-mesin yang di depan. Yuk. Yuk. Masuk Kak. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Ini mesinnya gede-gede banget ya. Yap, masih ada kabel-kabelnya juga. Dan agak ngebul juga. Ya mungkin ini yang tadi dibilang sama makhluk yang komunikasi tadi. Dia minta itu Bahwa ya. kalau nggak dikasih makanannya, ya mesinnya akan dimatiin. Ini tabungnya gede-gede banget loh. Tapi memang ada sih satu makhluk yang Ada ya? Khusus di sini. Iya. Kayak gimana tuh, Mbak? ini lebih ke kayak sini ular ya. Oh, Cuma kalau ular kan lebih stay aja. Kalau dia tuh jangan diusik gitu. kalau siluman ular Iya. ya. Iya memang dia ada, ya udah ada. Kalau dia kita ajakin komunikasi, nanti badan kita akan Gatel ya, atau kayak apa. pernah. Dulu ya. Kan sama saya juga waktu itu pernah. Iya kan langsung Iya. meninggalkan bekas. Karena kalau ular itu ya kayak gitu, ninggalin bekasnya. Yuk, kita ke depan lagi. Ini nggak ada, ini ada lagi ya? Hah? Di Sebutnya ada depan. Nggak ada. lagi? Kan. Nah kalau di sini ngerasa di bagian kaki yang panas. Betul. Ya. Kaki sama apa ya? Sesak gak sih, bener gak sih? Iya karena ngebul dari ini nih kayaknya si bau mesinnya ya kak. Karena udah, padahal ini udah lama ya, Udah, udah beroperasi, tapi kok Jadi- baunya kayak masih masih ada ya. habis dipakai ya. Bau oli panas. Bau iya bau motor yang udah kepake tuh panas. Motor ngebul baunya. Ini coba kita kesini. Tuh. Dan katanya sih ya, ini itu nggak beroperasi sekitar 6-7 tahun deh. Oh berarti baru 6 atau
7 tahun. Iya. Tapi langsung kayak nggak gimana gitu ya. Nggak keurus, benar-benar kayak hancur gitu. Dan ini sebenarnya tuh kalau ibaratnya kita yang jadi ajang kemasukan sebenarnya banyak kan sosok siluman gitu yang apa mengganggu buat niatnya tuh cuma nunjukin kalau dia ada aja, tapi kan sakit ya kalau dimasukin kayak gitu. Ya di sini tuh banyak yang di atas ini nih itu ada orangnya besar, jadi ini bentuknya kayak manusia kan. Oh ini di atas ini. Sosoknya besar, mukanya berbulu semua, cuma dia punya wajah 3, jadi kayak model dewa. Oh, Ada 3 mukanya, kiri kanan sama di bagian depan, dan rambutnya panjang. Rambutnya dia tuh panjang sekaligus dengan telinganya yang melengkung gini. Dia kayak kambing. Tapi bulu-bulunya tuh tebal gitu. Kayak gitu. Entah itu apa, sosok apa. Ini kayaknya nih kalau sosok yang begini emang udah kayak stay aja di sini. Di sini aja nggak kemana-mana. Dia nggak, maksudnya gini, kalau kita nggak usik, dia nggak bakal usik gitu, intinya gitu. Yang penting kita nggak mencuri satu benda sepotek yang ada di sini. Oh. Karena dia udah kayak mempunyai gitu, kayak ini punya gue. Gitu. Iya. Sampai lo apa-apain. Iya, gitu. betul. Kayaknya dia lebih nyaman di tempat yang kayak gini. Karena memang energinya tuh bikin kepala kita pusing. Kalau kita terus-terusan tatap-tatapan sama dia. Oh. Nanti dia mukanya ke depan, kiri kanan. Iya. Jadi seolah-olah ini kan mentok nih ke sana nih. Jadi kalau orang mau macam-macam ya dari 3 sisi muka kelihatan sama dia. Gitu. Kayaknya fungsinya memang kayak gitu. Oke. Di sini. Berarti ada berapa? 2 sosok ular yang di sini tengah. Sini ular sama yang di atas. Di atas tuh dia ya dudukannya sih di besi-besi tua ini. Pure ular semua atau Ular semua. Ular semua. Berat sih rasanya. Ya kan? Berat. Di sini ya kan? Ya, di sini berat. Kita buat nengok ke sana tuh susah. Kayaknya mereka tuh kayak sih ngomongin gitu. Tapi ya maaf ya, kita cuma ngegibahin doang. Kita nggak ganggu. Kita nggak mau ngapa-ngapain ngapa-ngapain juga. Tapi nggak apa, maksudnya nggak ada informasi yang kita dapat ya dari makhluk 2 ini. Ya, kalau makhluk 2 ini agak gede banget. Ekstrim banget. Iya, kalau misalnya dia datang langsung brek gitu. Jadi kayak dia tuh namanya di atas ya. Iya, dia masuk lompat. langsung brek nanti. Ya, kayak yang tadi itu posisi yang siapa tuh yang masuk langsung brek jatuh ya karena dia langsung dari atas gitu masuknya. Tapi dia nggak marah kan? Maksudnya kalau waktu itu kita waktu di mana kan ada yang siluman yang marah. Iya. Kalau dia enggak ya? Ya tergantung. Ya kayak manusia aja Kak. Ada yang egois, ada yang marah, ada yang legowo gitu. Kita juga punya tipikal dan sifat. Ya mereka juga punya. Mungkin ini tipenya lo asik gue santai gitu ya. Iya. Jadi kalau udah kenal ya udah gitu. Biasa aja. Selama kita nggak usik dia juga nggak bakal. Betul. Dia nggak bakal yang terlalu aneh-aneh juga. Dan makanya tadi susah juga buat nyari komunikasi gitu. Iya. Kenapa makanya tadi sengaja dipaksa ditarik sosok yang silumannya beberapa, kalau nggak dipaksa ditarik kayak gitu ya nggak mungkin ada komunikasi kayaknya. Karena semuanya belum percaya. Kadang ada yang orang ibaratnya datang terus dia butuh pertolongan kita itu cepet Kak. Langsung dia tuh kayak lu mau cerita gitu, kayak gue butuh bantuan karena lu mumpung lu bisa lihat gue. Iya. Nah di sini tuh tipikalnya karena memang penguasanya besar-besar semua ya kayak gue nggak butuh lu, gue lebih kuat dibandingin lu. Iya sih. Jadi kayak kalau kitanya nggak maksa banget buat dia masuk nggak bisa. Dan yang penting sih dia nggak nyelakain kita, dia nggak ganggu kita, itu aja sih. Karena yang paling ditakutin kan itu ya, apalagi kalau berbentuk siluman itu bener-bener jangankan dimasukin ya. Maksudnya kita deket mereka aja itu bener-bener yang bisa ngerasa ya. Emang berasa berat banget, berat. Energinya berat daripada ketimbang yang kayak istilahnya arwah yang misalnya minta pertolongan atau apa gitu. Karena saya walaupun baru berapa kali ikut Mbak Maya udah ngerti gitu di badan. Udah mulai berasa dan kebuka dengan sendirinya. Iya bener-bener udah bisa kebuka dengan sendirinya. Karena ya gini Kak, kayak istilahnya kita bermain dengan orang yang jual minyak wangi, kita terbagi nih wanginya. Ya kalau main sama orang yang jiwa spiritualnya mungkin
yang levelnya udah lebih tinggi, ya nanti tuh sinyalnya tuh akan transfer sendiri ke Kak Ayu. Bisa jadi dia buka komunikasinya, energinya terserap dan kebagi ke Kak Ayu ya kayak tadi jadinya bisa ngeliat juga. Tapi kalau dengan secara terpaksa dan memang dadakan dibuka itu susah banget. Iya, banyak yang minta bukain dong. Iya, susah banget. Nggak semudah itu, dan apa ya, sulit gitu. Kalau misal benar-benar udah ngerasa itu bakalan waduh. Emang udah nyerah karena energinya kita dapet, rasanya juga dari dianya nggak enak. Nggak enak, iya bener nggak enak. Segitu baru ngeliat, apalagi yang Bisa masuk komunikasi. Karena lembutnya itu kalau udah masuk ke tubuh kita bukan jadi lembut, tapi memang dia tuh nggak ditutupin roh yang kayak kita. Ya, jadi semua tulang kita tuh bakal terkunci. Makanya kalau masuk dari sosok yang makhluk halus kayak gitu, pegang aja dari bagian tubuhnya tuh pasti beda. Nggak kayak biasanya gitu. Dia tuh selalu ngunci. Karena dia maksa roh kita biar nggak keluar. Oke, kita boleh cari tempat yang lain mungkin kali ya. Karena kalau di dalam cuma di sini aja. Tapi katanya bukan serem itu yang ruangan justru yang tadi di sini Kak. Yang mana? Yang kaca-kaca tadi. Ya itu kan tadi kita nggak sempat lama karena tadi saya Sempit dan sempit juga dan kan? saya udah keburu heboh ngelihat Juga sih. bau debu itu. Memang debu, cuma katanya memang banyak kan keluarnya dari situ. Dan kan kaca ya, kalau kaca kan dia lebih enak tuh jalur keluar masuk lintas dimensinya dia. Makanya kalau rumah yang terlalu banyak kaca Pasti itu pasti dari mana dia akan tembus keluar ke mas. situ. Ya. Karena kita udah ngalamin kemarin pengeluaran. Betul, makanya kalau bisa usahain kalau tidur tuh jangan ngadep ke kaca. Takutnya ya raga kita keluar dan dia ngelihat nih bayangannya ada dua, yang mana nih yang asli. Nanti dia akan bingung mau masuk laginya mana. Oke tuh teman-teman, jadi selain kita ibaratnya ngasih informasi, ternyata dapat ilmu juga nih dari Mbak Maya. Saya pun juga kalau tidur ngadep kaca. Nah nanti malam kacanya mau ditutup. Udah takut ketukar dia. Besok malam karena malam ini nggak mungkin bisa tidur. Besok malam kacanya mau ditutup. Jadi itu ya. Jadi maksudnya kalau misal kita tidur ngadep kaca, kalau bisa kacanya ditutup aja. Betul. Nah ini jadi dapat pelajaran berharga nih dari Mbak Maya nih. Ya itulah. Ya pentingnya kita berbagi informasi kan gitu ya. Iya, Biar betul. yang lain juga paham. Kita doang nih yang ngerti tapi yang Harus berbagi. Iya. Betul. Biar tetap terkoneksi. Iya. Oke. Tapi yang di sini aman-aman aja. Padahal di sini katanya itu sering rusuh, Iya. sering gedebak-gedebuk. Cuma ya Prinsipnya mereka, asik di gue, biarin aja gitu. Karena adanya di mereka. dan sebenarnya malah justru yang paling mengganggu banget itu yang di tadi yang es batu itu tuh. Yang ada tangga. Jangan disebutin Nanti cut. Oke. Yang tadi jangan ya. Pokoknya tadi ada tangga. Oke gitu. Yang lembab. Yang di mana Mbak? Yang di mana? Yang di kita tadi masuk tangga tuh. Oh, yang paling lembab itu ya. Yang paling lembab bawahnya. Bawahnya jeblos. Bawahnya udah jeblos ke bawah. Iya, itu sih benar-benar. Kita ngerasain masuk situ aja udah rasanya udah Iya. beda ya. Kita kesana Ya. Nah, jadi sekarang kita udah berada di depan gerbang pabrik yang tadi kita udah telusuri ya, teman-teman. Jadi kayaknya udah sampai di sini aja ya, Mbak ya. Iya, betul. Karena memang di dalam udah banyak banget yang mau komunikasi, tapi mereka itu kayak Nggak sulit. ada kepentingan yang jelas juga ya. Dan kebanyakan memang tadi dari Mbak Maya bilang itu banyak siluman. Nah, kalau siluman itu kasihan di Mbak Mayanya karena butuh energi yang besar buat mengendalikan si siluman itu. Dan takutnya juga malah nanti kita udah pulang mengganggu yang ada di sini. Kalau misalnya kita paksa buat komunikasi. Betul. Jadi main aman aja. Main aman aja sih kita hari ini karena memang yang masuk tadi ya lumayan dapat sih ya Bang ya. Kita dapat banyak informasi juga. Jadi sampai di sini aja. Dan mungkin ada satu hal sih yang masih agak ngegantung nih Mbak Maya. Jadi saya langsung nanya aja nih ke orangnya. Tadi kan jadi dari warga-warga sini, ibu-ibu sini tuh sering bilang katanya ada sering penampakan yang tadi perempuan yang matanya
keluar darah. Iya. Nah itu mungkin boleh dijelasin nggak sih Mbak Maya, apa sih sosoknya? Kalau yang perempuan matanya berdarah itu sebenarnya bukan dari matanya dia yang berdarah, tapi memang mukanya tuh berlumuran darah. Oke. Gitu. Dan itu sosoknya emang udah ada dari zaman Belanda. Dan dia emang yang paling eksis untuk menunjukkan dirinya dia gitu. Dan mungkin karena banyak orang yang berdatangan ke sini untuk niatnya membersihkan tempat ini, ya mungkin mereka merasa terganggu juga karena mereka udah nyaman juga di sini. Jadi ya kita saling menghargai aja sih harusnya, nggak harus dibersihin juga karena kan ini juga udah nggak kepake kan. Iya betul. Nah jadi memang teman-teman banyak yang ngelihat ya Mbak sosok kayak gitu ya. Terus tadi Mbak Maya juga bilang katanya ada 2 kan? Iya. Cewek dan cowok. Nah itu memang ada dari sebelum ada bangunan ini. Betul. Itu historinya sih sebenarnya kalau mau ditarik, dia itu meninggalnya karena bunuh diri berdua. Oh. Tapi hadapnya itu bertolak belakang. Jadi yang perempuan ini lebih ke arah ke depan, sering melihatkan ke warga-warga yang di sini. Yang lakinya ini malah ke arah belakang. Jadi jarang eksis dia. Iya, jadi kayak ada energi yang mereka nggak ketemu. Walaupun sama-sama di dunia gaib, tapi dia nggak ketemu. Arwahnya tuh nggak ketemu. Oh. Gitu. Jarang tampil bareng mereka ya? Iya, betul. Oh gitu. Jadi ya sekarang udah terjawab ya. Mungkin buat warga-warga sini yang nonton. Tapi Kak, siapa? ada kecocokan juga nih antara menurut cerita dari warga yang ada di sini sama yang tadi makhluk-makhluk yang masuk untuk komunikasi. Oh. Ya, tadi kan tuh? kita di belakang layar sempat ngobrol juga dan ternyata memang sosok itulah yang benar-benar mengganggu, apalagi yang di daerah Mesin ini nih. Oh. Yang siluman itu. Dan itu memang benar adanya, itu ada siluman ular sama siluman yang mukanya ada 3 tadi. Oh itu memang pernah diliatin ya? Memang sering mengganggu dan itu dia sering matiin mesin yang ada di dalam itu. Jadi durasi kerja mesinnya tuh nggak lama gitu. Karena memang dililit sama ular itu dan ternyata tuh bener adanya kayak gitu. Oke. Dan tadi itu kita ngobrolnya itu setelah kita take dari Betul. dalam, terus baru kita ngobrol dan ternyata Cocok. apa yang kita omongin di dalam tadi ternyata itu benar semua ya teman-teman. Jadi memang banyak sosok siluman sih di tempat ini. Makanya kita juga agak mengurangi interaksi. Betul. Karena memang kalau siluman itu kalau udah masuk bener-bener agak susah ya Bang Boys ya. Kuat energinya. Kuat banget energinya dan takutnya nanti malah susah dikeluarinnya. Karena yang udah-udah kalau lawannya siluman Agak- habisin Habisin ya. energi. Iya, Makanya makanya. emang nggak bisa ngobrol juga susah karena sosoknya itu bener-bener hewan. Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang udah nyaksiin kita dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah kita malam hari ini. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya Mbak Maya True Story. Ya, terima kasih banyak nih Mbak Maya. Sama-sama. Nanti Aduh, next kita mau kemana nih? Kemana ya? Kayak luar kota ya Kak? Ya, nah jadi buat teman-teman yang udah nungguin ini, Kak, ayo Kak, kemana nih Kak? Tenang aja ya, kita udah nyusun schedule nih tadi ya. Jadi tungguin, jangan sampai ketinggalan video-video terbaru nelusur bareng Mbak Maya Aska. Saya Rahyu Fajri sekali lagi pamit undur diri dan Mbak Maya Aska pamit undur diri. Dan saya Aska pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.